Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahran mubarak wa farada 'alaina syiyama li ajli taqwa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudaraku pemirsa Media Yaping rahimakumullah, alhamdulillah sampai hari ini kita senantiasa diberikan rahmat, taufik dan hidayahnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan bulan Ramadan ini kita masih diberikan nikmat, diberikan rahmat sehingga kita bisa menjalankan aktivitas kita, kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu menjalankan ibadah puasa. Itu semua adalah berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa Media Yaping rahimakumullah, Al-Quran itu adalah salah satu kitab Allah, kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk kepada manusia, sebagai petunjuk bagi manusia. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas. Sebagai petunjuk seyogyanya bagi kita, seharusnya bagi kita sebagai seorang muslim harus senantiasa mengingat bahwa jalan salah satunya supaya kita selamat dari perjalanan dunia ini adalah kita melihat kepada apa yang disampaikan oleh Al-Quran. Dan di samping Al-Quran sebagai petunjuk bagi kita, bagi umat muslim, Al-Quran juga sebagai salah satu sebab dimuliakannya seseorang, atau dimuliakannya tempat, atau dimuliakannya waktu di mana Al-Quran itu turun. Kita ketahui bahwa Al-Quran itu adalah kitab suci Allah yang diturunkan kepada baginda kita, baginda agung Kanjeng Rasul Muhammad SAW. Oleh karena Nabi Muhammad SAW mendapatkan Al-Quran, Nabi Muhammad dipilih Allah sebagai Nabi yang paling mulia. Inna allaha faddala Muhammadan alal anbiya'i wa ala ahli samai. Bahwa Allah memuliakan Nabi Muhammad atas nabi-nabi yang lain, wa ala ahli samai, dan atas penduduk langit. Ini salah satu alasannya kenapa Nabi Muhammad dimuliakan oleh Allah, karena Nabi Muhammad adalah seorang nabi yang mendapatkan risalah, mendapatkan kenabian, mendapatkan Al-Quran. Di samping seseorang dimuliakan karena dia mendapatkan Al-Quran, Al-Quran juga menjadi sebab dimuliakannya waktu di mana Al-Quran itu turun. Yaitu kita ketahui bahwa Al-Quran turun ke bumi ini itu pada bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, alladzi unzila fihil Qur'an, yaitu di mana diturunkannya Al-Quran. Al-Quran turun pada bulan Ramadan, maka secara otomatis bulan Ramadan juga itu adalah bulan yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah banyak ketahui keutamaan bulan Ramadan dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Kita juga sudah memahami bahwa bulan Ramadan adalah bulan-bulan yang dimuliakan daripada bulan-bulan yang lain. Kenapa bulan Ramadan dimuliakan? Karena bulan Ramadan salah satunya adalah karena diturunkannya Al-Quran itu pada bulan Ramadan. Kemudian di bulan Ramadan juga ada hari-hari yang spesial, hari-hari yang diutamakan, hari-hari yang lebih istimewa daripada hari yang lain, atau malam yang lain, yang kita kenal dengan malam Qadar atau malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Al-ayah. Pemirsa Media Yaping rahimakumullah, sudah kita mafhum bersama bahwa yang namanya Al-Quran turun ke bumi ini itu ada dua fase. Pertama dari Lauhul Mahfuz turun ke Baitul Izzah, langit dunia. Kemudian dari Baitul Izzah kemudian turun kepada Nabi Muhammad SAW. Dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah itu diyakini para ulama yaitu terjadi pada malam Qadar atau pada malam Lailatul Qadar.
Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inna sesungguhnya kami anzalnahu telah menurunkan Al-Quran Lailatul Qadr pada malam Lailatul Qadr. Kenapa Al-Quran? Kenapa malam Lailatul Qadr itu diistimewakan? Bahkan disebutkan, ditegaskan oleh Allah, malam yang lebih mulia daripada 1000 bulan, khairum min alfi syahr, karena pada malam itu adalah malam di mana Al-Quran turun, yaitu dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah secara keseluruhan atau secara global. Di samping waktu yang dimuliakan karena turunnya Al-Quran juga menjadi salah satu sebab itu dimuliakan, di mana daerah tersebut menjadi tempat diturunkannya Al-Quran. Kita ketahui dalam dalam keyakinan kita sebagai orang Islam bahwa tempat itu adalah Makkah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. Dua kota ini disucikan oleh Allah. Salah satunya karena kota ini adalah dua di mana Al-Quran itu turunkan, yaitu di Makkah dan di Madinah. Kanjeng Rasul Muhammad SAW pernah menegaskan, Inna hadzal balad harramallahu yauma khalaqas samawati wal ardh. Bahwa kota ini, ketika Kanjeng Rasul Muhammad SAW menyatakan itu ketika beliau Fathul Mekah atau mau masuk ke kota Mekah. Nah, Nabi Muhammad menegaskan bahwa kota ini dimuliakan oleh Allah, bahkan dimuliakannya itu sebelum pada hari diciptakannya langit dan bumi. Pemirsa Media Yaping rahimakumullah. Jadi kita pahami dari sekilas apa yang sampaikan tadi, bahwa Al-Quran itu menjadi salah satu sebab dimuliakannya seseorang, dan dimuliakannya waktu di mana Al-Quran itu turun, dan juga dimuliakannya di mana Al-Quran itu turun. Maka seyogianya bagi kita sebagai umat muslim, apalagi dalam bulan yang suci ini, senantiasa berpegang, senantiasa mempelajari, senantiasa membaca ayat suci Al-Quran. Pemirsa Media Yaping, semoga dengan apa yang disampaikan ini menjadi salah satu hal yang mendorong kita untuk senantiasa membaca, mendekatkan diri kita kepada Al-Quran, supaya kita bisa mendapatkan hidayah, supaya kita bisa memperoleh kemuliaan dari Allah dan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.